2, 3. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, berjumpa lagi dengan kita dalam Cerita Bersama Bawaslu Kabupaten Agam. Sahabat Bawaslu, dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada, kita tidak lepas dari lembaga KPU sebagai lembaga penyelenggara teknis dalam pelaksanaan pemilu tersebut. Hadir bersama kita anggota KPU Kabupaten Agam, Bapak Zainal Abadi SPSI, Ketua Divisi Teknis KPU Kabupaten Agam. Selamat datang Bapak Zainal Abadi SPSI, sudah hadir dalam Cerita Bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh sahabat Bawaslu dan seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Agam dan umumnya di Indonesia. Nama saya Zainal Abadi, kemudian diamanahkan hari ini untuk menjadi komisioner di KPU Kabupaten Agam sebagai Ketua Divisi Teknis, mulai dari dilantik sampai sekarang masih divisi teknis. Pak, bagaimana pelaksanaan pilkada tahun 2020 yang sudah baru saja kita helatkan secara bersama waktu tahun 2020 kemarin? Ya, kalau soal pilkada 2020 yang kita laksanakan pada periode ini, itu untuk melihatnya saya harus mereview lagi. Untuk melihatnya mungkin kita harus lihat secara umum pemilu itu sendiri. Tentu dari beberapa aspek kita lihat. Pertama, kalau ingin melihat kesuksesannya dan ada persoalan-persoalannya, tentu akan kita lihat dari beberapa aspek ini. Pertama dari pesertanya, kemudian dari pemilihnya, kemudian dari penyelenggaranya, dan masuk di situ juga dari seluruh kebutuhan-kebutuhan termasuk logistik. Nah, 4 aspek ini yang kita jalankan. Alhamdulillah di Kabupaten Agam untuk daftar pemilih DPT itu kita termasuk di Provinsi Sumatera Barat adalah pemilih yang sangat kecil pemilih ber-KTP. Artinya DPT kita itu tidak jauh berbeda dengan daftar pemilih yang sudah ada di Capil. Kemudian ini dari sisi kita melihat bahwa DPT kita itu termasuk yang berhasil, karena daftar pemilih khusus kita, daftar pemilih ber-KTP itu kecil jumlahnya. Kemudian dari sisi peserta ini cukup menarik karena kita menetapkan 4 calon. Dalam proses pendaftaran kita welcome, semua kita buka, helpdesk kita buka, seluruh kebutuhan kita buka, informasi apapun yang perlu dikonsultasikan. Menariknya di pencalonan itu kita punya calon perseorangan awalnya. Tentu dalam melakukan verifikasi calon perseorangan tidak mudah. Ada sekitar 32.000 penduduk yang harus kita verifikasi, mulai dari administrasi, kemudian verifikasi secara faktual, kemudian melaksanakan pleno penetapan. Nah, dalam pelaksanaan ini, karena undang-undang mengamanahkan kita untuk melakukan verifikasi secara seluruhnya, maka proses untuk melakukan verifikasi dalam waktu 14 hari yang diperintahkan oleh undang-undang itu waktu yang cukup singkat dan dinamikanya cukup banyak gitu. Karena persoalan di kita adalah contoh ada pendukung
si A, dia mendukung calon satu, ya, dia mendukung calon satu. Kemudian pendukungan itu kan ditulis dalam surat pernyataan yang formnya sudah disiapkan oleh KPU. Maka setelah ditulis, ditandatangani, alamat si pendukung ini kan akan dicari. Kadang-kadang alamat ini adalah alamat yang besar. Misalnya Nagari Bawan, hanya Bawan saja alamatnya. Ini kesulitan kita mencari, dan kita koordinasi juga dengan tim LO si calon, itu juga mereka kesulitan juga untuk mencari siapa pendukung ini, karena kan belum tentu orang yang menjadi LO itu adalah orang yang mendapatkan KTP awal. Nah, ini mungkin persoalan-persoalan. Akhirnya cukup banyak yang tidak dapat ditemui, dan proses ini masih ada proses lanjutan. Ketika si pendukung tidak dapat ditemui, maka si calon harus menghadirkan si pendukung. Nah, proses ini banyak tidak artinya dilewatkan lah oleh calon, sehingga orang-orang yang tidak ditemui otomatis dia belum memenuhi syarat, ya, tidak dapat belum memenuhi syarat. Tapi ketika dia tidak dapat dihadirkan dalam waktu yang sudah ditentukan, maka dia dianggap tidak memenuhi syarat. Nah, ini jadi beberapa personil kita itu sudah energinya sudah harus terkuras dalam melaksanakan verifikasi di calon perseorangan. Setelah calon perseorangan, masuk lagi di penerimaan calon. Di penerimaan calon kita terima, dan ini dalam situasi COVID, dan kita harus membatasi jumlah. Nah, lumrahnya setiap pencalonan itu datang ke KPU kan dengan antusias pendukung. Akhirnya banyaklah atraksi-atraksi yang sudah disiapkan oleh pendukung. Itu biasanya lumrahnya. Nah, oleh karena itu kita batasi itu. Kita bekerja sama dengan kepolisian, bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membatasi jumlah dukungan yang hadir di KPU. Jadi proses kita membawa calon agar berpartisipasi untuk mengurangi jumlah datang ke KPU itu ternyata rumit, karena antusias masyarakat yang datang juga ternyata banyak. Nah, akhirnya terjadi kita itu tidak tahu prosesnya, tapi pada saat pencalonan ada calon yang positif. Akhirnya calon yang positif ini terlambat untuk ditetapkan. Kenapa terlambat ditetapkan? Karena ada satu syarat yang belum terpenuhi. Apa itu? Sehat secara jasmani dan rohani dan bebas narkotika. Sehat secara jasmani, rohani dan bebas narkotika kan harus dilalui dengan tes di rumah sakit yang telah ditunjuk. Kita ke M. Jamil. Otomatis yang calon 2 orang yang positif COVID, dia tidak bisa melalui ini karena harus dikarantina. Akhirnya terlambatlah ditetapkan. Nah, proses ini adalah dinamika-dinamika yang penting dicatat oleh sejarah di Kabupaten Agam, bahwa persoalan pencalonan sebenarnya secara teknis kita sudah siapkan, tapi secara non teknis ada persoalan COVID-19. Akhirnya calon tetap 4 ditetapkan, tapi 2 calon ditetapkan sesuai dengan tahapan yang sudah normal, dan 2 calon itu ditetapkan pada masa pada masa tenggang yang diatur oleh undang-undang. Nah, akhirnya 2 calon ini kita harus buat tahapan baru. Kemudian kita mendesain tahapan itu agar kampanyenya serentak. Nah, ini jadi persoalan kita. Kemudian yang ketiga adalah penyelenggaranya. Nah, di sisi penyelenggara kita
mulai dari mulai dari KPU di sela-sela aktivitas puncak itu 3 orang anggota KPU harus isolasi karena positif COVID. Tinggal 2 penyelenggara termasuk saya waktu itu yang di PLT sebagai pelaksana tugas ketua, dan Bapak Ismul Hamdi, dan yang lain kita plenokan lewat daring. Nah, tapi untuk KPU kita masih punya sekretariat yang tangguh-tangguh, ya kan? Akhirnya tahapan tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya, tidak ada halangan soal tahapan. Kemudian di PPK kita juga tidak ada kendala persoalan, tidak ada yang sakit meninggal. Kemudian di PPS juga tidak ada, dan pada saat hari H itu ada sekitar 11.000 lebih penyelenggara kita, yaitu anggota KPPS. Itu alhamdulillah pada pemilihan serentak 2020 kemarin itu umpama tidak ada yang sakit gitu. Yang awalnya kita khawatirkan dengan persoalan, ditambah lagi dengan persoalan COVID, dan semua kita dapat melaksanakan dengan beban ganda. Satu, beban penyelenggaraan pemilu, yang kedua beban untuk pengendalian COVID-19. Mungkin itu tiga aspek ini, dan logistik kita juga termasuk aman. Dari 4 aspek ini kita dapat melihat KPU Kabupaten Agam cukup bisa melewati. Nah, tadi kita sudah berbicara berkaitan dengan proses pemilihan pilkada serentak tahun 2020. Nah, dan juga sudah banyak halangan dan rintangan yang sudah dihadapi oleh penyelenggara, gitu kan. Kira-kira apa hikmah yang bisa kita ambil dari pelaksanaan pilkada serentak? Iya. Mungkin pelajaran penting ya. Pelajaran pentingnya yang pasti adalah kita sudah punya pengalaman dalam pengelolaan penerimaan pencalonan. Ya. Penerimaan pencalonan kalau seandainya di pemilihan berikutnya itu ada calon perseorangan, itu masanya beririsan dengan saat setelah pemilu. Artinya ketika ada gugatan dan lain-lain, itu beririsan waktunya dengan calon perseorangan di pendaftaran dan verifikasi calon perseorangan. Ini beririsan. Nah, ketika tahapan ini beririsan, kita sudah punya modal kemarin itu. Bagaimana mengelola, memanajemen pelaksanaan verifikasi calon perseorangan di tengah-tengah masa di 2024 itu masa yang beririsan gitu, antara pemilu dengan pemilihan serentak, pencalonan. Kemudian juga termasuk dengan pencalonan. Tapi pencalonan ini kabarnya sudah direnggangkan ini, sudah agak direnggangkan ya, karena pemilu itu dipercepat, kemungkinannya dipercepat dari jadwal pemilu yang lama, dan pemilihan serentak ini kan tidak bisa dipercepat karena sudah ditentukan oleh undang-undang di November 2024. Nah, pelajaran penting kita itu pengelolaan calon perseorangan, pengelolaan logistik. Nah, kembali kepada pencalonan untuk pemilu serentak itu di Kabupaten Agam otomatis kita akan menerima calon anggota legislatif di tingkat kabupaten. Kalau kita punya potensi 45 anggota dewan, kalau andai kata misalnya seperti kemarin ada 12 partai politik yang mendaftar misalnya gitu kan, itu dengan 45 calon anggota dewan itu kita bisa kemungkinan menerima
calon sebanyak 720 orang yang akan kita lakukan verifikasi, dan ada beberapa hal yang juga akan kita faktualkan. Nah ini sebenarnya tantangan yang tidak mudah. Kalau seandainya partainya lebih daripada yang sebelum ini, otomatis juga akan memperbanyak calon gitu kan, dan akan banyak pelaksanaan verifikasi secara administrasi dan verifikasi secara faktual. Nah ini tantangan ini kita sudah dapat manajemennya di pemilu kemarin. Kemudian itu manajemen pencalonannya. Kemudian manajemen penyelenggaraannya, kita kemarin itu harus harus merekrut calon anggota kita di tingkat ad hoc, itu harus harus memenuhi syarat-syarat yang cukup banyak, termasuk syarat bebas COVID. Dan itu manajemennya luar biasa karena harus ada kemarin itu rapid test ya, rapid test. Nah, rapid test ini kita harus koordinasi dengan barangnya ada atau tidak, alat tesnya ada atau tidak, dan siapa yang bisa menggunakan alat tes ini. Ini kita juga kalau seandainya 2024 masih dalam kondisi pandemi, kita sudah harus siap untuk perekrutan itu dengan standar-standar COVID, termasuk juga pelaksanaan dengan standar COVID yang kita sudah lalui pada pemilihan 2020 kemarin. Itu standar-standar itu akan kita maksimalkan lagi, dan kalau bisa itu akan kita perbaiki lagi manajemennya. Ada sela-sela persoalan-persoalan itu yang harus kita tutupi. Nah ini pengalaman ini, andai kata masih pandemi di 2024, kita bisa jalankan dengan pengalaman yang ada. Nah ini beberapa pelajaran-pelajaran penting bagi kita. Kemudian tentunya kita, salah satu persoalan kita kemarin itu adalah kita terbatas dalam melaksanakan sosialisasi, karena dengan pandemi kita tatap muka dengan masyarakat, dengan publik pemangku kepentingan cukup terbatas, dan akhirnya jalan keluarnya adalah penggunaan teknologi. Nah, penggunaan teknologi ini kita sudah belajar ini bagaimana penggunaan teknologi di masa pandemi yang harus kita nanti maksimalkan dan kita sempurnakan di pemilu 2024. Baik itu dijalankan di masa pandemi 2024 ataupun tidak di masa pandemi, penggunaan sosialisasi, penggunaan teknologi ini akan kita tetap pelajaran kemarin itu sangat berharga dan akan kita sempurnakan di tahun 2024. Mungkin itu yang menjadi pelajaran. Kira-kira apa segmen terakhir dari Bapak terkait pelaksanaan pilkada tahun 2020 kemarin? Pada pemilihan tahun 2020 kita punya beban ganda, yaitu pemilihan dilaksanakan secara prosedur dan beban lain adalah pengendalian COVID-19. Keberhasilan kita mengendalikan beban ganda ini akan kita bawa untuk melaksanakan pemilu di 2024 yang juga punya beban ganda. Beban gandanya adalah pemilihan dan pemilu dilaksanakan serentak pada tahun 2024. Kalau 2020 beban gandanya antara penyelenggaraan dengan pengendalian COVID, di 2024 beban gandanya adalah pelaksanaan pemilu dan pemilihan secara serentak. Terima kasih banyak Pak Bapak Zainal Abadi SPSI yang sudah hadir dan meluangkan waktunya di dalam Cerita Bersama Bawaslu dan Agam. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, terima kasih yang sudah menyaksikan Cerita Bersama Bawaslu Kabupaten Agam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan jangan lupa tekan tanda loncengnya. Kita berjumpa lagi di edisi yang lain dalam Cerita Bersama Bawaslu Kabupaten Agam. Tetap jaga kesehatan, jaga demokrasi. Saya Azul Adli dan Bapak Zainal Abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas.